Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang. Setiap kita yang diberkati, dikasih Tuhan, Woman of Love, boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, apa kabar semuanya? Luar biasa baik, sebab Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat datang. Kita hari ini berucap syukur karena Tuhan, karena kebaikannya boleh membawa setiap kita kembali di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah setiap penyembahan, bahkan di setiap pengagungan kita kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru mengalir buat setiap kita. Kita percaya di tengah-tengah kesibukan kita ada di tempat ini untuk boleh menyenangkan hatinya. Sebab Dia yang layak terima pujian. Mari kita mau tundukkan kepala, arahkan hati dan pikiran kita biar fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa setiap pujian dan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persembahan yang kami naikkan, setiap syukur yang kami bawa di dalam hadirat-Mu Bapa, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Biar Roh Kudus Tuhan dicurahkan buat setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hati yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita mau menyembah Dia. Kau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan beri tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Oh, Nama-Mu yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kami rasakan kebaikan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Nama-Mu indah. Oh Yesus, mari tinggikan Dia, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, katakan Kau yang layak terima pujian. Pujian
Mari sama-sama nyanyikan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahmu, menyembah Yesus ya. Sekali lagi sama-sama semua kemuliaan. Dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama nyanyilah. Mau memujimu, ku selalu tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan hidup kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau memuji Yesus. Haleluya. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian kami. Di namamu diagungkan Tuhan. Ku menyembahmu, Kau yang layak terima pujian. Mari sembah, agungkan namanya. Yesus Tuhan, ku memuji. Yesus Tuhan, namamu dimuliakan. Haleluya. Mari agungkan Dia, bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Yesus, Allah Immanuel. Kau Allah yang setia menyertai setiap hidup kami. Di dalam setiap musim kami Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mulut kami penuh dengan sorak-sorak pengagungan kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus.
biasa buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Setiap kita berkemenangan katakan haleluya. Mengalami kebaikan Tuhan katakan haleluya. Terima kasih buat kekuatan yang baru kau berikan bagi setiap kami. Kami mau terus menyanyikan pujian syukur kami. Merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Katakan kanan kiri mari rayakan kebaikan Tuhan hari ini. Boleh katakan kanan kiri depan belakang rayakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Tetap bangkit berdiri. Boleh beri tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tepuk tangannya yuk. Sama-sama nyanyi. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Di dalam hidupku selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Katakan kaulah sukacita, sukacitaku. Katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari bersorak, sorak. Tuhanku, ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Mari bersuka, ku bersuka. Ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Mari rayakan, rayakan kasih-Mu. Kita mau rayakan kasih kebaikan Tuhan. Amin. Boleh sekali katakan amin. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Come on. Di dalam hidupku selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Luar biasa, haleluya. Mari bersorak, ku bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bersuka. Ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Sekali lagi sama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan sama-sama biar jemaat Tuhan saja katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi. Mari bersuka cita. Ku bersuka, ku lompat bagimu. Yesus kau di. Haleluya. Sekali lagi ya sama-sama. Oh, ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama haleluya. Ajaib Tuhan kita. Amin. Orang yang bersuka cita terpancar dari wajahnya. Sekali lagi lihat kanan kiri, perhatikan senyumnya. Ada kasih Tuhan. Woman of love. Amin. Ajaib Tuhan kita. Sama-sama tepuk tangan. Yeay. Kami bersuka cita kasih dan kebaikan Tuhan. Sama-sama
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja di atas segala raja. Pujian yang terbaik kami mau nyanyikan kepada Tuhan siang hari ini. Sekali lagi nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Hanya Kau yang amin layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Sorakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesuslah Raja, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita percaya kekuatan baru buat setiap kita yang datang hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, kuasanya buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, katakan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa selamanya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi mari angkat tangan kita. Nyatakan Tuhan Raja mulia. Haleluya. Dahsyat Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Kau Raja di atas segala raja yang layak terima pujian kami. Kami tahu hidup kami karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk diberkati dengan firman-Mu. Yesus. Tetap arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang layak seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal
pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau mampukanku melakukan yang Kau karena kekuatannya daripadamu ya Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Amin. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Firman-Mu Tuhan berdaulat atas setiap hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ini menjadi kerinduan setiap umat-Mu Tuhan, mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Ku terhubung denganmu, oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Kami siap lebih lagi terhubung dengan Tuhan. Terus terkoneksi dengan-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kalau setiap kami boleh ada kesempatan Tuhan di saat ini. Untuk kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau.
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup setiap kami. Kalau kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkaulah Allah Immanuel bagi setiap kami. Allah yang beserta dengan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Bahkan Engkau berkata bahwa Engkau yang memegang tangan kami. Dengan tangan kanan-Mu Tuhan yang akan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami tahu Tuhan kami punya Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut Tuhan. Dalam hari-hari kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkaulah sahabat kami yang setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk wadah Woman of Love Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Bahkan terus Tuhan mendengarkan Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Siang hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Pastor Alfi yang Kau sudah hadirkan di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, terus pakai Tuhan Pastor Alfi Bapa untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Biar dimanapun dia berada Tuhan, Engkau Tuhan yang terus Tuhan berikan kekuatan-Mu, bahkan roh dan kuasa-Mu Tuhan yang terus memampukan Pastor Alfi menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanannya Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan di JPCC terus Tuhan Engkau memberkati juga Tuhan dalam penggembalaannya Tuhan juga Engkau terus Tuhan mengurapi Tuhan dengan Tuhan pengurapan yang daripadamu Tuhan sehingga akan membuat dia berhasil Tuhan mengerjakan apa yang Kau percayakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk Tuhan siang hari ini Bapa, kami mau panjatkan doa kami untuk bangsa dan negara yang Kau percayakan Tuhan, di mana kami Kau tempatkan Tuhan. Kami sehati sepakat dari tempat ini menaikkan doa kami Tuhan untuk Indonesia Tuhan, negara kami tercinta. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan-Mu, ada dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Biar terus Engkau yang berdaulat atas Indonesia dan apa yang menjadi kehendak-Mu saja yang terjadi atas kota dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, terus Engkau Tuhan tutup bungkus Tuhan Indonesia dengan kuasa darah-Mu, dan biar Tuhan Engkau yang memberkati segenap Tuhan pimpinan yang ada di dalam pemerintahan ini. Terus roh takut akan Engkau ada pada mereka. Terus Tuhan hikmat yang daripadamu juga ada pada para pemimpin kami. Sehingga mereka boleh Tuhan mengambil keputusan-keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, beri Tuhan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Kami katakan shalom Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau Tuhan yang paling mengenal Tuhan setiap Tuhan hati mereka ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan daripada setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati ya Bapa. Kami tahu Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan. Tapi Tuhan di dalam Engkau telah ada kekuatan Tuhan yang kami boleh terima daripada Engkau. Ada pengharapan Tuhan di dalam Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar terus Kau yang memberi Tuhan kekuatan sehingga kami boleh terus Tuhan berjalan Tuhan dengan kepala terangkat Tuhan hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau Tuhan Allah yang akan berperang ganti kami. Dan Tuhan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah siang hari ini Tuhan. Dan berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terhubung denganmu, selalu saya dekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas
Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, bantu setiap kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu karena Engkau adalah roh kebenaran. Pimpin kami untuk menuju menangkap seluruh kebenaran-Mu persis bagaimana kami perlu mendengarnya. Bersabdalah kepada kami, maka kami akan diubahkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat siang, Shalom. Senang ada bersama-sama dengan saudara semua hari ini. Kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Yang mungkin tanpa sadar saudara sering memperkatakannya. Kita sering bahkan menyanyikannya di gereja. Tapi hari ini kita akan memperdalam pemahaman kita tentang hal tersebut. Karena hal inilah yang menjadi faktor pembeda. Faktor apa saudara? Faktor pembeda daripada orang yang kenal Tuhan dan orang yang belum kenal Tuhan. Yaitu tentang hadirat Tuhan. Kita akan belajar tentang hadirat Tuhan hari ini. Nah, saya punya 2 ekor anjing. Siapa yang di sini penggemar Annabelle? Oke. Thank you. Saya kan marganya Raja Guguk ya. Kayaknya kurang afdol kalau nggak punya anjing gitu kira-kira ya. Kan, karena saya rajanya, mereka rakyat saya gitu kira-kira kan ya. They're my people. I'm the king of dogs, okay? King of woof woof. Suatu saat kami pernah punya anjing 22 di saat yang bersamaan ya. Sedikit disclaimer, meskipun saya orang Batak kami nggak makan anjing. Mereka meninggal dengan natural satu persatu. Dan 2 anjing kami saat ini, Cotton usia 5 itu seekor Shih Tzu. Ya, kemudian yang kedua yang mau saya bahas itu namanya Kiwi. Usianya 3 tahun, seekor Maltese Poodle. Ya. Anak kami perempuan. Anak anjing kami perempuan juga. Dua-duanya. Lucunya kadang-kadang kalau lagi menstruasi bisa barengan tuh serumah Bapak Ibu. Ya, anjingnya, ya ibunya, ya anak-anaknya gitu ya. Nah, si Kiwi ini seekor anjing yang sangat amat nempel. Ya, dia kalau kami pulang ke rumah, kemudian setelah menggonggong, dia sering kali kalau saya duduk nonton TV naik ke atas perut saya. Lalu kalau saya nggak pegang-pegang dia jawil-jawil gitu ya, bahasa Jawa ya. Dia noel-noel tangan saya, gue di sini kira-kira gitu dia ngomong ya. Dan oke, saya lepas gawai saya lepas handphone saya, tapi kayaknya dia nggak berhenti di situ. Dia ndusel, apa tuh bahasa? Ndusel tuh nyelip-nyelip gitu ya di antara tangan saya sama kaki saya. Pokoknya sampai dia bilang, gue nggak cuma di sini ya, tolong pet saya gitu, kira-kira tolong elus-elus saya kira-kira gitu ya saudara ya. Dan dia bukannya mau snack, dia bukannya mau makan pagi atau makan malam, dia cuman hanya mau menikmati hadirat saya kira-kira gitu saudara. Ya, bukan karena saya rajanya, cuman memang sama istri saya juga gitu, sama anak-anak saya juga gitu. Nah saudara, the more I think about it, makin saya mikirin tentang hubungan saya dengan Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang kita mau datang ke Tuhan, kita bukan lebih dari sekedar menikmati hadiratnya, kita mau ada U di balik B gitu kira-kira ya. Kita datang kepada Tuhan bukan karena apa adanya dia, tapi karena ada apanya. Sesuatu yang kita mau di dalam hadirat Tuhan itu. Nah, gak jarang justru kita datang ke Tuhan waktu ada butuhnya. Tapi tahukah saudara yang Tuhan cari itu relasi. Dia gak cari transaksi. Tapi kadang-kadang kita yang tanpa kita sadar kita jadi transaksional sama Tuhan. Padahal yang Tuhan mau dari dulu itu relasi. Tuhan gak mati, gak datang ke bumi untuk transaksi, dia datang untuk relasi. Dia nggak datang untuk agama, dia datang untuk hubungan. Nah, kita akan baca nanti sebentar lagi dari Perjanjian Lama, tapi sedikit konteks saja sebelum dikeluarkan ayatnya. Saya kasih konteks di Perjanjian Lama ini di kitab Keluaran yang akan kita baca,
itu adalah sebuah kejadian di mana waktu Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Karena tidak sabar menanti Musa, umat Israel itu buat patung anak lembu emas untuk jadi ilah untuk mereka sembah. Tentunya Tuhan marah melihat kelakuan mereka dan Tuhan berniat untuk membinasakan bangsa ini. Tapi menariknya saudara, ada seorang tokoh firman Tuhan yang berhasil membalikkan hati Tuhan, yaitu Musa ini, yang tadinya Tuhan mau membinasakan bangsa ini, entah apa yang Musa katakan, Tuhan berbalik hatinya 180 derajat, nggak jadi membinasakan bangsa ini. Terus terang ini membuat saya berpikir-pikir, apa yang Musa ngomongkan, apa yang menjadi kelebihan Musa sehingga Alkitab sampai mencatat tokoh ini bisa memutarbalikkan intensi Tuhan untuk membinasakan bangsa Israel. Lalu Tuhan tetap menepati janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan kasih disclaimer, gua kasih lu tanah perjanjian tapi gua sendiri gak akan ada di situ. Aku akan kasih malaikatku untuk menghalau semua musuh-musuhmu. Tapi saudara, Musa mengerti bahwa masuk ke tanah perjanjian saja tanpa kehadiran sang pemberi tanah perjanjian itu adalah sebuah kesia-siaan. Nah, disinilah kita bisa melihat kedewasaan seorang Musa sebagai pemimpin, di mana dia mengerti bahwa pemberian itu tidak sepenting kehadiran sang pemberi hadiah. Kita baca sedikit ayatnya dulu. Di Keluaran 33 ayat 12 sampai 16 bilang ini. Pada suatu hari Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memerintahkan saya untuk membimbing bangsa ini ke negeri yang Kau janjikan. Tapi Engkau tidak mengatakan siapa yang Kau utus untuk menolong saya. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau mengenal saya dan berkenan pada saya. Kalau gitu sudilah memberitahukan apa rencanamu Tuhan, supaya saya dapat melayani Engkau dan tetap menyenangkan hatimu. Ingatlah juga bahwa bangsa ini sudah Kau pilih menjadi milikmu. 14 kata Tuhan, kamu akan kulindungi supaya dapat memiliki tanah yang kujanjikan. 15 jawab Musa, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami pergi meninggalkan tempat ini. Bagaimana orang akan tahu bahwa Engkau berkenan kepada saya? Bagaimana orang akan tahu bahwa bangsa ini juga berkenan kepada Tuhan jika Engkau tidak menolong kami? Baca sama-sama yuk. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Pernyataan Musa tadi dalam bahasa Inggrisnya bilang gini. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kalau Engkau sendiri gak pergi sama-sama kami untuk bimbing kami, percuma Tuhan dapat tanah perjanjian, percuma. Mendingan kami gak usah disuruh kemana-mana. Musa kalau dia transaksional saudara, maka narasinya akan berbeda. Oke lah Tuhan, tapi tolong pastikan kami tetap masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mau ada dengan kami, gak ada dengan kami, it's okay. Yang penting kami ke sana. Gak gitu narasinya saudara. Musa gak mau sekedar menerima hadiah tanpa kehadiran sang pemberi hadiah. Berbeda dengan cukup banyak orang percaya di zaman now yang lebih senang menerima berkat ketimbang berada dengan sang pemberi berkat. Apalagi berkat kita mulai dibanding-bandingkan dengan berkat sebelah kiri atau kanan dengan orang lain. Ih, dia udah pergi lagi loh ke sini, ke situ. Gue ini masih pay later yang kemarin. Masih healing yang kemarin itu. After the healing comes the billing. Setelah healingnya dapat tagihannya. Yang tagihan yang healing yang terakhir aja belum lunas. Saudara, ada orang hari-hari gini yang demi supaya bisa liburan pakai pinjaman saudara. Saya dengar ada orang yang nonton FC kemarin juga pakai pinjaman. Ya, gak ada di sini, gak datang orangnya.
Saudara, hadiah Tuhan itu enggak sepenting hadirat Tuhan harusnya. Itu yang membuat kadang-kadang kita mempertanyakan kebaikan dan keadilan Tuhan waktu hadiahnya tidak lagi seperti yang kita mau, sebanyak yang kita inginkan, secepat yang kita mau, lalu kita banding-bandingkan dengan hadiah orang lain. Sepertinya hadirat Tuhan itu gak cukup. Padahal saudara, yang seharusnya menjadi narasi kita adalah ini, bahwa the giver is more important than the gift. Sang pemberi hadiah itu lebih penting daripada hadiahnya. Sang pemberi kesembuhan itu lebih penting daripada kesembuhan itu sendiri. Ada orang-orang yang di kolam Bethesda, Tuhan ada di situ, yang ditunggu apa? Kapan kolamnya gerak, kapan kolamnya gerak. Tuhannya di situ loh. The healer was there. Tapi yang mereka cari apa? The healing. Ada orang yang terus cari kesembuhan, akhirnya kehilangan sang penyembuh. The promoter is more important than the promotion. Sang pemberi kenaikan omset, sang pemberi promosi, sang pembuka tingkap-tingkap langit, itu lebih penting daripada promosinya itu sendiri. The blesser is more important than the blessing. Yang terakhir baca sama-sama yuk, pura-pura jago bahasa Inggris. 3, 4. God's presence is far more important than his presence. Hadiratnya jauh lebih penting daripada hadiahnya. Nah saudara, kita perlu mengerti ini. Kita perlu mengingatkan diri kita lagi saudara. Di zaman transaksional seperti zaman now. In economy like this. Apa sih kalimatnya bilangnya gimana? In this economy. Halah. Kayak Tuhan kaget aja. Hah, dolar 18.000. Tuhan gak kaget saudara. Kita yang kaget. Ya. Tukang-tukang tempe tahu pada gulung tikar. Kenapa? Kacang kedelai itu makin mahal. Kemarin saya baru nganterin anak saya bikin kebaya untuk Purna Wiyata, untuk wisudanya hari Jumat ini. Saya ngobrol sama sang pemilik toko pembuat baju itu di Majestic. Saya ngobrol sama si ibu, aduh Pak mahal Pak sekarang. Benang jadinya mahal, manik-manik mahal. Kalau saya naikin ke si pembeli, protes dia. Nah, dia pikir saya beli pakai apa Pak, katanya gitu. Nah saudara, kalau saudara mau punya iman yang relasional dan bukan transaksional. Kalau saudara mau dolar mau berapapun iman saudara tetap kuat, kita perlu ngerti prinsip yang tadi. Bahwa hadirat Tuhan itu lebih penting daripada hadiah Tuhan. Saudara gak pusing mau dolar berapa. Emang kalau dolar lebih murah, hadirat Tuhan lebih kenceng? Enggak kan? Justru dolar lebih tinggi, hadiratnya juga lebih kenceng biasanya. Karena makin nyari Tuhan. Emang persembahan situ pakai dolar? Oh, insya Yesus mudah-mudahan ya persembahan pakai dolar ya. Nah saudara, ini prinsip yang kita perlu ngerti. Bahwa the real blessing is not what God gives. Berkat yang sejati itu bukan apa yang Tuhan bisa beri, bukan apa yang Tuhan bisa kasih. Tapi berkat yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga kita bisa ngomong seperti Musa ngomong. Hadiratmu Tuhan yang jadi faktor pembeda dari aku sama orang lain. Itu yang harusnya jadi faktor pembeda. Bukan berkatnya, bukan mujizatnya, bukan ukuran gerejanya, bukan liburannya kemana, bukan flexingnya, bukan tirus atau enggak tangannya atau pipinya, enggak. Baca sama-sama yang dalam bahasa Indonesia 3, 4. Berkat sejati bukanlah apa yang Tuhan berikan. Berkat sejati adalah Tuhan itu sendiri. Lanjut ayat 14 bilang ini, lalu jawab Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, aku sendiri akan menyertaimu dan memberikan kelegaan kepadamu.
Saudara, kalau saudara punya hadirat Tuhan, saudara akan keadaan saudara boleh membuat saudara sesak, tapi saudara akan tetap punya kelegaan. Saudara akan tetap punya rasa aman. Saudara akan tetap punya ketenangan. Buat apa punya duit banyak tapi nggak tenang? Memang idealnya duitnya banyak, tenang juga, Pak. Ya, saudara nggak perlu kepastian mau dolar berapa, ekonomi seperti apa. Satu-satunya kepastian yang saudara perlukan adalah Immanuel, Tuhan selalu menyertai aku. Banyak orang merasa bahwa Immanuel itu nggak cukup, makanya hari ini banyak orang OVT. Apa itu OVT, Bapak Ibu? Overthinking. Overthinking adalah keinginan manusia untuk memperoleh kejelasan. Overthinking adalah usaha kita untuk pegang kendali. Padahal yang kita perlu, satu-satunya kejelasan yang kita perlu adalah Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan aku. Nah saudara, sayangnya jadi orang Kristen saja. Bahkan makin lama jadi orang Kristen, makin lama, makin sering melayani, nggak menjamin kita masih serindu, sehaus itu akan kehadiran Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita menjadi terlalu terbiasa dengan hadirat Tuhan. Nice song, lagunya enak, next. Ya, saya masih ingat tuh zaman-zaman OHP, belum semudah ini dulu nyanyinya Bapak Ibu, OHP. Ya, kalau Bapak udah ada zaman OHP udah ya. Ya, zaman itu kalau worship leader ngikuti aliran Roh Kudus dikit, sebagai lagu apa nih? Ini chorusnya atau verse-nya? Aduh, yang mana nih ya? Pura-pura di jamaah gitu ya. Di zaman itu tuh kita bisa lebih menikmati hadirat Tuhan menurut saya ya. Apalagi hari gini banyak lagu baru. Ya. Nah, hati-hati dengan menjadi terlalu terbiasa, Saudara. Keterlalu terbiasaan akan melahirkan kekurang hormatan. Kadang-kadang kita juga gitu sama pasangan kita loh. Emang dia suami, udah harusnya dong ngasih ini kasih itu. Emang dia istri, udah harusnya dong melayani ini itu. Ngomong kamsia itu susah banget. Syulit. Ngomong makasih, udah diambilin, makasih udah dilayani. Kenapa? Karena kita menjadi terlalu terbiasa. Udah jadi terlalu terbiasa, nggak punya lagi rasa bersyukur. Nggak cuma sama pasangan atau sama orang terdekat, kadang-kadang sama Tuhan juga gitu, kadang-kadang loh ya. Nah saudara, hanya karena kita percaya sama Tuhan, nggak otomatis kita memperlakukan kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang terutama, sebagai sesuatu yang lebih dari cukup, dan bahkan sebagai sesuatu yang jadi faktor pembeda dari orang yang gak kenal Tuhan. Yang namanya pemberian, berkat, dan terobosan itu hari-hari gini seolah-olah jadi inti pencarian kita. Sehingga tanpa sadar kita berperilaku bahwa sepertinya hadirat Tuhan itu belum cukup buat kita. Bahwa kehadiran atau kesetiaan Tuhan itu belum benar-benar nyata karena berkat belum nambah, doa belum kunjung dijawab, promosi belum datang, masih sakit, pernikahan belum pulih, anak masih ngelawan dan sebagainya. Nah saudara, perhatikan ayat berikutnya. Perhatikan narasi Musa kepada Tuhan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku Tuhan. Terjemahan lain bilang ini, lalu Musa memohon. Tuhan perlihatkanlah saya cahaya kehadiran-Mu. Lord please show me your glory. Itu yang jadi judul pesan Tuhan siang hari ini. Show me your glory. Nanti kita akan lihat saudara bagaimana Tuhan menjawab permintaan Musa ini. Ada dua hal bagaimana Tuhan menjawab permintaan Musa ini. Tapi sebelum kita membahas itu, saudara perlu mengingat Musa ini bukan orang yang belum pernah ngelihat kemuliaan Tuhan loh. Musa ini pribadi yang sering lihat Tuhan dalam kemuliaannya, dalam keberdaulatannya. Musa sudah
Pernah ngelihat Tuhan menampakkan diri dari semak duri yang penuh dengan api? Dia ngelihat bagaimana Allah berperkara dengan bangsa Israel dengan mengirimkan 10 tulah di Mesir. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana laut Teberau, laut merah itu dibelah sama Tuhan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dia juga melihat penyediaan fisik dari Tuhan di mana roti mana turun dari langit karena belum ada salt bread waktu itu. Dia melihat tuntunan tiang awan dan tiang api. Tapi perhatikan narasinya. Tuhan, aku mohon tetap perlihatkan kemuliaan-Mu. As if yang semua yang sudah dia lihat itu masih belum cukup. Saudara, kalau Tuhan sudah memperlihatkan kemuliaannya di masa lampau buat kita, apakah kita masih bisa berdoa seperti Musa? Tuhan, tetap aku butuh Engkau untuk memperlihatkan kepadaku kemuliaan-Mu. As if buat Musa, saudara, pengalaman pribadinya dengan Tuhan di masa lampau justru bukan menjadi surat izin untuk dia menjadi terlalu terbiasa. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan di masa lampau membuat dia makin haus, makin lapar, makin ingin tahu, makin tertarik sama Allah. Saya berdoa itu yang terjadi dengan kita dalam nama Yesus. Berabad-abad tercatat dalam perjanjian lama, begitu banyak orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Bahkan 400 tahun setelah itu, kitab Mazmur masih mencatatnya. Mazmur 42 bilang ini seperti rusa yang merindukan sungai yang benar. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rusa merindukan air dari sungai. Tuhan masih menjadi satu-satunya sumber kehidupan. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Mazmur 73, sedikit lebih beken ayatnya. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayatnya berlanjut. Hatiku dan jiwaku dan dagingku akan menggagalkan aku. Tapi Tuhan adalah bagianku dan kekuatan hatiku selama-lamanya. Pemazmur mengerti bagian dia bukan berkat saja, bagian dia adalah Tuhan. Tuhan, Engkau porsiku, Engkau bagianku, dan Engkau lebih dari cukup selama-lamanya. Mazmur 16 ayat 1, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, para pemazmur dan Musa mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun di dalam ciptaan yang mampu memuaskan hasrat dan hati mereka selain kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara, narasi doa saudara akan berbeda. Saudara gak akan lagi minta kesembuhan. Kesembuhan jadi gak terlalu penting buat saudara. Yang penting saudara mengalami hadirat sang penyembuh itu. Itu jadi lebih penting. Itu yang saya lihat dari diri mami saya. Bergumul dengan kanker payudara, tulang belakang, otak dan paru-paru selama 13 tahun dan tidak sembuh-sembuh sampai akhir hayatnya. Kemenangan terbesar mami saya bukan waktu dia meninggal dia sembuh, haleluya 12 kali bukan. Tapi kemenangan terbesar mami saya adalah di dalam ketidaksembuhannya dia tetap mengalami kehadiran sang penyembuh. Gak pernah tuh saya dengar doa dia, Tuhan kalau aku sembuh aku akan melayani Engkau. Gak pernah saudara. Meskipun doa itu baik adanya. Tapi di tengah-tengah sakit penyakitnya dia tetap melayani Tuhan. Yang tadi dikatakan hadirat Tuhan memberi kelegaan, itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kanker cuman sebuah nama bukan sebuah realita. Dia cari hadirat Tuhan setiap pagi jam 4 pagi. Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan, dia baca firman. Setiap kali dia kemo, 3 kali dia minum obat, 3 kali pula dia nyanyi. Dia perkatakan firman Tuhan seperti minum obat. Ada beberapa tahun dia gak minum obat. Dokter bilang ini, kok hebat ibu gak minum obat. Harusnya secara medis ibu sudah lewat. Dok, saya makan firman Tuhan seperti minum obat. Sukacita Tuhan adalah kekuatan saya. Nah, saudara, saya berharap setiap kita, terutama setiap wanita yang hadir
hari ini. Saudara adalah penolong. Penolong sama yang ditolong harus lebih kuat siapa? Penolong. Betul ya? Saya berdoa saudara jadi penolong yang luar biasa buat suami saudara. Buat anak-anak saudara. Nah, bagi Musa, perjumpaan sebelumnya dengan Tuhan justru melahirkan rasa lapar yang lebih besar. Itu sebabnya satu prinsip yang kita bisa pelajari dari Musa tentang kedewasaan rohani. Spiritual maturity, semua katakan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat dari seberapa rajin dia datang ke persekutuan doa, ke KOF, ke gereja, seberapa rajin dia melayani, enggak. Kedewasaan seseorang terlihat dari rasa lapar yang semakin besar untuk kemuliaan Tuhan. Kedewasaan seseorang bisa dilihat dari narasinya. Tuhan, kalaupun engkau enggak memberkati saya lebih lagi, engkau cukup buat saya. Mengalami engkau lebih penting daripada kepentinganku dijawab sama Tuhan. Itu narasi orang yang dewasa. Tuhan, kalaupun sakit penyakit ini belum sembuh, ini adalah kesempatan untuk aku melihat, mengalami, mencicipi kemuliaan-Mu. Lihat apa jawab Tuhan setelah Musa minta Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Ayat 19, kata Tuhan, aku akan memperlihatkan kepadamu. Yang pertama lewat apa? Seluruh kebaikanku. Yang kedua sambil menyatakan arti namaku. Saudara bicara tentang nama, dalam pola pikir Ibrani kuno, nama itu mewakili karakter, natur, sifat alami dari seseorang. Tadi kita lihat ada dua cara Tuhan untuk menjawab doa Musa untuk diperlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Yang pertama, cara Tuhan memperlihatkan kemuliaannya adalah lewat kebaikan Tuhan. So the goodness of God is the glory of God. The goodness of God is the glory of God. Cara Tuhan memperlihatkan kemuliaannya adalah lewat kebaikannya. Setiap kali saudara dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan, ingatlah itulah cara Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada saudara. Ini lebih menyenangkan. Tapi yang kedua, lebih enggak semenyenangkan itu. Karena yang kedua, dia akan memperlihatkan kemuliaannya dengan karakternya. Tuhan lanjutkan, karakter apa yang dia memperkenalkan kepada Musa? Lanjut ayatnya. 19b, aku akan berbaik hati dan berbelas kasihan, berbicara tentang kemuliaan kebaikan Tuhan. Here it comes, kepada siapapun yang aku inginkan. Bicara tentang apa saudara? Kedaulatan Tuhan. Ada lagi, lanjut ayat 20, baca sama-sama kata pertamanya apa? Namun, Tuhan kasih disclaimer, kamu gak bisa lihat wajahku. Sebab tidak ada seorang pun yang memandangku dapat tetap hidup. Nanti dalam waktu pribadi saudara, selidiki, cermati Alkitab saudara, ternyata kata namun di situ ada hubungannya dengan ayat 11. Gak ada di slide. Ayat 11 dikatakan bahwa Musa ngobrol sama Allah berhadapan wajah, face to face. Berarti bisa lihat wajah Tuhan gak? Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Tapi kali ini God changed the nuance and atmosphere. Tuhan ubah aturan mainnya. 9 ayat sebelumnya Musa, kamu bisa lihat wajahku. Sekarang kamu minta aku menunjukkan kemuliaanku. Boleh, tapi aku akan menunjukkan kebaikanku dan kedaulatanku. Masih, kalau dilanjutin nih ayatnya kira-kira bunyinya gini. Masih mau gak kamu untuk melihat kemuliaanku? Karena kadang-kadang saudara jujur kita cuma melihat kemuliaan Tuhan dari kebaikannya saja. Benar gak? Tapi yang bikin sulit waktu kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kedaulatannya. Kalau sampai akhir hayat mama saya gak sembuh, emang kenapa?
Tuhan gak baik. Belum tentu saudara. Itulah Tuhan menunjukkan kemuliaannya lewat kedaulatannya. Gak bisa lihat aku sekarang. Masih mau gak Musa? Lanjut ya ayatnya ya. 21. Tetapi lihat kata Tuhan. Baca yuk. Berdirilah di atas gunung batu ini di meskipun Tuhan bilang kamu gak bisa lihat wajahku ya. But you better stay close with me. Hashtag gak ingin jauh. Ingat tadi Tuhan datang buat relasi. Tuhan gak mau jauh. Dalam ketidakmengertian saudara akan kedaulatan Tuhan, Tuhan mau tetap saudara dekat sama dia. Kadang-kadang saudara ketidakmengertian kita, kengambekan kita yang membuat kita ngejauh dari Tuhan. Iya Pak ya. Tuhan kalau 13 tahun gak sembuh-sembuh mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget. Izin gak mau deket sama lo. Tapi saya gak lihat itu dari mami saya. Makin dia sakit, organ yang baru sakit makin dia dekat, makin dia cari. Agak lain nih mamaku. Agak beda dia. Lanjut ya. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan kamu di celah batu ini. Tutupi kamu dengan tanganku sampai aku sudah lewat. Lalu aku akan tarik tanganku. Baca yuk. Dan kamu akan dapat melihat aku dari mana? Dari belakang. Lanjut baca lagi. Tetapi wajahku tidak akan kamu lihat. 2 kali Tuhan ngomong. Masih mau? Lihat kemuliaanku. Waktu berkatku gak senyata itu. Waktu jawaban doamu gak secepat itu. Masih mau kau untuk aku menunjukkan kemuliaanku. ...2026 bulan apa ini Bapak Ibu Saudara? Juni ya. Udah tengah tahun aja loh. Ntar lagi Natalan. Udah ada dramanya kok. Kok jadi bahas Natal ya? 2026 Juni, dolar 18.100. Saya cek kemarin 18.100. Sudah tetap cari Tuhan. Juli. Sudah mulai gak pusing mau dolar berapa, naik turun. Tempe mahal, naik. Mau bikin brokat. Mau bikin kebaya naik turun, saudara tetap cari wajah Tuhan. 2027. Suami saudara belum berubah, saudara tetap cari wajah Tuhan. Tunjukkan kemuliaanku Tuhan, kemuliaanmu dalam pernikahanku. 2028, waktu terus berjalan. Sudah ngelihat ke belakang. Hadirat Tuhan selalu ada. Meskipun gak sejelas itu. Kamu hanya dapat melihat aku dari belakang. Setelah semuanya terjadi, setelah semuanya lewat, puji Tuhan kita merespons dengan benar. Kita tetap cari hadiratnya dan bukan hadiahnya. Disitulah saudara bisa bilang, untung ya ternyata memang Tuhan lebih peduli akan kedewasaanku daripada kenyamananku. Karena kalau Tuhan sejelas itu terus buat saya gak ngandelin Tuhan. Saya gak nyari wajah Tuhan, saya cari tangannya. Sepertinya Tuhan ingin Musa masuk ke dalam sebuah tingkat pengalaman yang semakin dalam akan hadirat Tuhan. Tuhan seperti ingin mendewasakan Musa dalam pengejarannya terhadap hadirat Tuhan. Masih mau nyari gak Musa? 2 kali loh dia ngomong, gak bisa lihat wajahku loh. Tapi Musa tetap mau cari Tuhan. Kalau Daud punya julukan a man after God's own heart. Saya mau kasih julukan buat Musa, a man after God's own presence. Dia tetap cari hadirat Tuhan. Karena buat Musa, the giver is more important than the gift. The presence is more important than the presence.
Apa yang bisa kita lakukan saudara untuk menjadi pelaku firman dari apa yang kita dengar? Ada dua pemikiran. Yang pertama, terus kembangkan kerinduan akan hadirat Tuhan. Ini yang menjadi disiplin rohani saudara. Ini yang menjadi disiplin rohani kita. Semua bilang disiplin. Bukan diselipin, bukan kalau inget doang, enggak, disiplin. Ya. Dan itu enggak perlu tergantung perasaan saudara loh. Enggak perlu tergantung jawaban doa udah datang atau enggak loh. Justru makin enggak dijawab, makin cari hadirat Tuhan. Di situ justru motivasi kita diuji. Kamu mau cari tanganku atau cari wajahku? Kita perlu lapar terus. Kelaparan itu enggak otomatis saudara. Enggak kayak udah mau deket jam 12 lapar, enggak. Kelaparan akan hadirat Tuhan itu perlu kita jaga. Kenapa perlu tetap punya hunger? Karena hunger atau kelaparan itu akan memposisikan kita untuk encounter. Kelaparan itu akan memposisikan kita untuk perjumpaan. Setiap kali saudara datang ke pertemuan wanita seperti hari ini, saudara datang ke pertemuan gereja, saudara datang ke pertemuan COF, setiap kali saudara dengar lagu waktu saudara lagi di busway, waktu saudara lagi masak, coba nikmati hadirat Tuhan di situ. Coba nikmati. Saudara, saya punya kelemahan, bukan kelemahan, saya punya soft spot kalau ngelihat sunset. Mau di pantai, mau di kota Jakarta yang berdebu. Setiap kali lihat sunset saya bilang ini, I see you God, I see you. Kadang-kadang gak perlu yang, perlu nyanyi dulu. Enggak saudara, perlu tangan nih bergerak-gerak dulu, baru Tuhan hadir nih, bulu kuduk berdiri. No. Kehadiran Tuhan tuh gak on off. Selalu on. Kita yang kadang-kadang mengkotak-kotakan hadirat Tuhan. Oh lagi di persekutuan nih hadirat Tuhan kenceng. Loh, emang di luar 4 dinding ini gak kenceng? Kayak wifi dia. Kehausan dan kelaparan kita lah yang menentukan dia tuh kenceng atau enggak. Halo? Itu sebabnya kita perlu terus mengembangkan kerinduan ini karena hunger positions us for encounter. Kehausan, kelaparan kita itu yang menentukan perjumpaan kita dengan hadirat Tuhan itu enggak. Lihat Yeremia janji apa? Perhatikan beberapa kata kerjanya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan dengarkan kamu. Apabila kamu cari aku, kamu akan nemuin aku. Apabila kamu nanya aku, gak cuma nanya, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, inisiatif untuk berseru, datang, berdoa, mencari, nanya dengan segenap hati itu bukan dari Tuhan, dari kita. Dari kita. Makanya ada ayat di Yakobus bilang gini, mendekatlah kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepadamu. Bukan Tuhan yang menjauh atau mendekat. Tingkat kehausan kita yang menentukan seberapa Tuhan berjumpa dengan kita dalam hadiratnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih nampol lagi bilang ini, when you call on me, when you come and pray to me, I will listen. When you come looking for me, you will find me. Baca sama-sama dari kata yes, 3, 4. Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else. Yang kenceng, I'll make sure you won't be disappointed. Tuh amin kira-kira ya. Saking kayak wow gitu. Coba latihan, bilang itu kayak amin 2026 Bapak Ibu. Amin tuh udah so yesterday ya. Kalau saya terjemahkan kira-kira bunyinya gini. Ya, waktu kamu serius untuk mencari aku dan menginginkan aku lebih dari apapun, lebih dari siapapun, aku pastikan kamu gak akan kecewa. Yang seringkali bikin kita kecewa Pak Saudara. Tuhan jadi pilihan terakhir. Kita cari orang dulu. Kita nyoba sendiri dulu. Tuhan gak marah. Tuhan justru mau menghindari kita dari kekecewaan itu. Cari aku dulu. Aku pastikan kamu gak kecewa.
Seorang teolog bilang gini, religious people find God useful. Wah, Tuhan cuma sekedar berguna. Tapi orang Kristen menganggap Allah itu indah. Wah. Dalam ketidakmengertian saudara akan kedaulatan Tuhan, apakah saudara masih menganggap Allah itu indah? Dalam doamu yang belum kunjung dijawab oleh Tuhan, apakah engkau masih bilang, Tuhan, engkau indah dalam hikmat-Mu. Engkau indah dalam waktumu. Engkau indah dengan jalanmu dan caramu. Engkau gak pernah salah. Aku yang sering kali gagal paham Tuhan. Pertanyaannya saudara, do I find God useful or beautiful? Saya berdoa kita memilih yang belakang, amin. Biar kita selalu menemukan, menganggap Tuhan itu. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan engkau tetap indah bagiku. Yang terakhir, cari wajah Tuhan bukan tangannya. Karena kalau kita menemukan wajah Tuhan, kita menemukan itu tadi saudara, kelegaan, ketenangan, keamanan, kepastian. Sekeliling boleh gonjang-ganjing, tapi kalau kita ketemu wajah Tuhan, it's enough. Kabar baiknya adalah wajah Tuhan selalu terarah kepada saudara. Mana ayatnya? Keluaran 33 ayat 14. Lalu Tuhan menjawab, aku sendiri akan menyertaimu. Kata menyertai di situ dari bahasa Ibrani itu panim atau paneh, yang artinya wajah, yang artinya presence atau kehadiran, yang artinya raut muka, rupa muka atau countenance. Dimana kalau saya parafrase ayat ini kira-kira bunyinya gini, wajahku akan pergi menyertaimu. Gak heran saudara dalam doa berkat ada narasi yang seringkali dikutip oleh pendeta di Bilangan 6. Baca sama-sama yuk, seperti saudara sedang mengatakannya kepada diri saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin saudara. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya. Bayangin saudara kalau lagi baca ini, wajah Tuhan ngelihat saudara. Dalam kekalutan saudara. Dalam kefrustasian saudara bilang, Tuhan wajahmu menyinari aku. Lihat apa yang terjadi dan memberi engkau kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kemampuan ilahi. Lanjut, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau. May we always find You beautiful God. Menara perlindungan
Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pejamkan mata saudara, izinkan saya berdoa buat engkau. Kalau ada bagian dari firman Tuhan ini yang sepertinya Roh Kudus bicara khusus buat engkau, dan kau mau merespons, belajar jadi pelaku firman-Mu, taruh tanganmu di dadamu, gak usah malu sama kiri kananmu, dia gak mati buat engkau, Yesus yang mati buat engkau. Tuhan ampuni kalau tanpa sadar kami mungkin sudah mulai jadi transaksional sama Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau datang buat relasi, bukan buat transaksi. Ampuni kalau kami mulai kendur ini dan itu, kami mulai mempertanyakan kebaikan-Mu bahkan. Karena yang kami cari, karena kami salah cari. Kami bukan cari sang pemberi, tapi kami cari pemberiannya. Tapi hari ini kami belajar bahwa hadirat-Mu lebih penting daripada hadiah-Mu. Karena hadirat-Mu itulah yang harusnya menjadi faktor pembeda kami dari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Bukan mujizat, bukan berkat, bukan promosi, bukan kesembuhan bahkan. The healer is more important than the healing. The giver is more important than the gift. Your presence is more important than your presence. Biar kami ingat itu hari ini. Bahwa kedewasaan kami tidak ditentukan dari kerajinan kami, kerajinan agamawi kami. Tapi kedewasaan kami terlihat terlepas dari kami sudah mengecap dan melihat dan mengalami kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu. Kami tetap berdoa seperti Musa. Tuhan, kami mohon, show me your glory. Still, we have not had enough. Kami enggak mengalami cukup. Kami mau lebih lagi dari kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu adalah cara Engkau untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu. Tapi juga Tuhan dalam kedaulatan-Mu, itu juga cara Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya. Hamba-Mu khusus berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami hal-hal yang sulit. Aku berdoa Tuhan dalam ketidakmengertian mereka, datang dengan hadirat-Mu. Lakukanlah apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Beri kelegaan, beri ketenangan, beri kedamaian yang hanya Tuhan bisa berikan. Dan di waktu-waktu ke depan mereka akan hanya bisa ngelihat ke belakang, untung aku merespons dengan benar. Karena aku bukan Tuhan, itu sebabnya aku gak bisa ngerti semuanya. Karena hanya Tuhan yang adalah Tuhan. Tuhan, dalam ketidakmengertian kami akan kedaulatan-Mu, Engkau tetap indah. Biar kami gak hanya menganggap Engkau berguna, tapi Engkau tetap indah. Di setiap musim, di setiap keadaan, Tuhan tetap indah. Kami mau kembangkan kerinduan kami akan hadirat-Mu. Karena kelaparan kami akan memposisikan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Gunakan semua panca indera kami Tuhan untuk menangkap kebaikan-Mu. Menganggap kehadiran-Mu itu sebagai sesuatu yang cukup buat kami. Dan mulai hari ini kami mau belajar cari wajah-Mu. Bahkan waktu tangan-Mu tidak terlihat, wajah-Mu tetap pergi menyertai aku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
Yesus, buat pesan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang kuat buat setiap kami. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Sebentar kami juga memberikan persembahan, Kau memberkati setiap taburan yang diberikan oleh umat-Mu Bapa. Dan kami percaya Bapa, apa yang kami miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. Ajar setiap kami memberi dengan ketulusan hati kami, kerelaan hati kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sementara kita memberikan persembahan yang terbaik, ada beberapa informasi pengumuman. Yang pertama, mengundang untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan di dalam Woman of Love untuk berdoa bersama-sama dalam rumah doa City of Love Church setiap Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Jadi diingatkan kembali untuk boleh ikut bersama-sama dalam doa bersama-sama dalam doa City of Love Church. Pengumuman yang kedua adalah Sunday Service tanggal 14 Juni 2026. Ada ibadah onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Nancy Limantono bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan untuk Women of Love tanggal 16 Juni untuk sementara waktu diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 23 Juni 2026 dan akan dilayani oleh Pastor Immanuel Natalio di tempat ini di Senayan City Residen lantai mezanin jam 11 siang. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus, wajah-wajah yang diberkati bersuka cita. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Boleh kembali bangkit berdiri bersama-sama, nanti doa penutup dan berkat oleh Pastor. I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, lakukan firman Tuhan. Biar hadirat Tuhan menjadi satu yang sangat berharga dalam hidupmu. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Alfi, thank you so much buat berkat firman Tuhan. Sekali lagi, happy wedding anniversary. Tuhan menyertai Pastor Alfi, Mia, dan dua anaknya terus diberkati Tuhan. Pengembalaan di GPCC, Tuhan menyertai, Tuhan buat berhasil selalu. Ya, thank you buat teman-teman yang melayani. Sekali lagi Tuhan menyertai kita semua.